baru dapat nomor registrasi, tapi bukan jadwal sidang. Nah, ini biar kalian paham nih, saya tunjukkan ya. Nah, ya inilah yang dimiliki oleh rekan-rekan ya. Jadi ini asli dari kopi ya, kopi dari kopi begitu aslinya. Artinya saya tidak download dari Twitter atau saya download dari mana, saya mendapatkan langsung dari rekan kami Insinyur Komardin Didin yang dulu mengajukan gugatan kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman, dan sama juga nasibnya dengan gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu Pengadilan Negeri Sleman menyatakan tidak dapat menerima gugatan dari Komardin Didin. Tetapi Komardin Didin tidak putus asa, dia sangat gigih, dia mengirim surat kemana-mana. Harusnya kopi ijazah ini diterima itu tanggal 2, tetapi Komardin Didin baru membukanya kemarin. Nah, baru hari ini dia datang memenuhi undangan, karena undangannya ini lewat email ke Komisi Pemilihan Umum Pusat ya. Jadi gini, kalau ada narasi dari siapapun, dari Pradi Bersatu, dari pengacaranya Pak Jokowi atau siapapun lah, kalian mestinya menjawabnya bukan dengan narasi, tapi juga dengan bukti. Ini bukti ya. Jadi bukti yang kemarin dibilang oleh Roy Suryo, dibilang oleh Rismon, dibilang oleh Tifa, 99,99% asli ya. Selalu kita menghindari dua hal, tidak boleh menyebar hoax, tidak boleh fitnah, dan selalu berbasis data. Jadi ini berbasis data. Kejanggalan-kejanggalan yang saya bacakan ya guys, biar nanti kalian paham nih. Yang pertama dari atas ini tidak ada nomor ijazah ya. Tidak ada nomor ijazah. Kemudian yang kedua, tidak ada juga jurusannya apa nih ya. Ya, cuman ditulis telah lulus ujian sarjana kehutanan, jurusannya apa juga tidak ditulis. Kemudian rektornya tulis Profesor Dr. Teguh Yakub MS MID, tapi tidak ada tanda tangannya ya. Kemudian Dekan Profesor Dr. Sunarti Prawiro Hatmojo ya. Terus kolom pengesahan, ini kolom pengesahan nih. Kolom pengesahan ini juga dihapus begini biar para pencinta atau pembela Pak Dr. Andes Insinyur Jokowi paham ya. Ini yang menghapus ini Komisi Pemilihan Umum, saya tidak ngerti apa maksudnya itu, kenapa harus dihapus. Tapi dia mengakui dulu yang dipakai daftar adalah ini. Nah, kalau ini fakta-fakta mengejutkan sudah kita baca dari awal. Ini pertama kali diupload oleh Dian Pandi ya, pengurus PSI ya, 1 April 2025 ya, yang ditonton lebih kurang oleh orang 7,9 juta. Nah, kita tidak mendebatkan yang versi UGM versi apa, tetapi yang lebih penting bahwa ini dipakai mendaftarkan begitu ya. Artinya ya inilah, kalau seperti ini tentu baik analisa digital ya, kemudian oleh Rismon, oleh pakar telematika Roy Suryo, oleh Rismon ya, bahwa dengan teknologi ELA ya, ini dia nyatakan ini bukan hasil kopi dari ijazah asli ya. Nah, pembicaraan selanjutnya apa ya guys? Pembicaraan selanjutnya adalah kita harus mengatakan Pak Polisi tidak boleh bersandiwara, dan saya meminta ya rekan-rekan hukum, khususnya penasihat hukum dari Roy, Rismon, dan Tifa itu mendatangi Bareskrim ya, karena tidak ada yang namanya penghentian penyelidikan. Penyelidikan itu kan kurang sempurna alat-alat buktinya. Nah, sekarang kalau ini sudah diakui KPU, nah ini mesti diperiksa. Jadi menurut saya ada satu perubahan yang mendasar ya. Komisi Pemilihan Umum ya, Komisi Pemilihan Umum itu telah lebih berani begitu dibanding kepolisian, dibanding Komisi Informasi Publik ya, dan yang lain-lain ya. Tetapi prinsip yang ingin saya atau kami sampaikan ya, bahwa tidak ada. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat tadi sebuah cuplikan video yang sangat begitu menarik, dimana salinan atau kopi ijazah Jokowi telah ditemukan oleh bukti-bukti baru ini teman-teman. Dan yang sangat dikejutkan kita teman-teman ya, salah satu atau rektor dan oknum kepolisian terlibat pasang badan untuk membela Jokowi dengan kepalsuan ijazahnya ini teman-teman. Nah, teman-teman semua, mari kita bahas bersama mengenai bagaimana kelanjutan mengenai video-video berikut ini, dan begitu juga bagaimana tanggapan-tanggapan mengenai para masyarakat di bawah ini. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan dalam sebuah tanggapan atau masyarakat kita
capek dah Indonesia, kasihan banget sih punya presiden 2 periode ijazahnya diduga palsu. Jejak rekan saat jadi presidennya bikin gaduh di negara RI, korupsi menteri-menterinya, menteri agama, menteri kereta cepat. Nah, Pertamina Timah pagar laut merubah undang-undang konstitusi melalui iparnya dan lain-lain yang sangat merugikan negara Indonesia. Nah, Rektor UGM si Ova Emilia ini segera diseret di pengadilan daripada semua akan menjadi beban negara. Nah, dia telah ikut berbohong dan menyengsarakan masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman, dimana sudah jelas memang palsu ijazah Jokowi ini ya. Nah, negara ini jangan melindungi bagaimana kebohongan atau kepalsuan ijazah Jokowi ini. Segeralah kita bersatu bersama untuk membuka semua kepalsuan atau korupsi di negara Indonesia ini. Nah, Joko Widodo alumni kebanggaan tapi tidak berani tunjukkan ijazah, bikin malu bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, kalau kita pikir secara detail, kalau memang sebetulnya Jokowi ini adalah lulusan UGM. Nah, kenapa di mana beberapa orang atau beberapa hakim telah meminta untuk menunjukkan ijazah aslinya. Nah, selalu saja ada celah atau bisa saja mengelak dalam sebuah hakim tersebut. Nah, teman-teman semua, mari kita baca berikutnya tentang kasus ini. Nah, kalau kasus orang satu aja nggak bisa selesai, gimana mau aman Indonesia? Sama aja penjilatnya aja nggak berkutip hukum, macam apa ya? Nah, sesuai hukum, alam bohong adalah ucapan yang sangat sulit ditutupi. Nah, sama halnya Jokowi telah menutupi ijazah palsunya dengan kebohongan setiap dia berbicara tentang ijazahnya. Nah, dia akan selalu terus berbohong untuk menutupi bagaimana kebohongannya, palsunya ijazahnya. Nah, teman-teman, menutup kebohongan tersebut bisa jadi ada di balik itu semua, teman-teman ya. Nah, ijazah palsu Jokowi dan anaknya melibatkan banyak pihak, benar-benar persengkokolan jahat yang sistematis yang dilakukan Jokowi dan antek-anteknya, karena pada saat itu Mulyono masih berkuasa di negara. Teman-teman, Jokowi sebenarnya tukang tipu-tipu dari awal, wajib ditangkap dan diadili. Nah, teman-teman, mari kita bersama-sama, semoga kebenaran kedepannya ini masih bisa terbongkar semua, bagaimana semua kepalsuan atau korupsi di negara Indonesia ini. Nah, pengkhianatan dan penipuan dan permainkan NKRI. Rakyat itu percaya sama Suryo CS soal ijazah UGM, Jokowi masih bertele-tele Hawaii. Rakyat kehilangan kesabaran, gerudu UGM dan rumahnya Jokowi apa jadinya nanti. Nah, teman-teman, di sini ya, kalau masyarakat sudah bertindak ya, mari kita minta kepada Pak Jokowi untuk menunjukkan asli ijazahnya saja, daripada masyarakat mulai bergerak atau mulai menindaklanjuti bagaimana kasus-kasus ini. Nah, kalau masyarakat sampai turun, nah bisa kacau. Nah, teman-teman, di sini katakan dalam sebuah komentar, segera saja Pak Taufik bikin tuntutan dan seret Jokowi dan Rektor UGM dan pejabat-pejabat UGM yang melindungi Jokowi. Nah, KPU, Kejaksaan, Kehakiman, Kepolisian, semua sudah tercampur virus termol. Rakyat hanya bisa dicari keadilan sama DPR dan Prabowo. Nah, teman-teman, meski masyarakat ini bagaimana mereka menunjukkan kepalsuan ini, teman-teman, kalau menteri-menteri atau hakim telah menutupi segalanya, pasti akan tersembunyi. Nah, sudah jelas palsu, kasihan yang bela barang palsu, mesti bersilat dan lidah dengan segala cara.
karena udah dibayar mahal, nggak takut pengadilan di akhirat. Nah, dimana teman-teman kita melihat Jokowi ini sangat sangat kuat ya. Soalnya kalau kita lihat dia secara mengambil orang untuk menutupi kepalsuan ijazahnya ini, teman-teman, bisa saja dibayar dengan uang sebesar apapun ya, hanya untuk menutupi bagaimana tidak terbongkar ijazahnya palsu ini. Nah, yang melindungi kebohongan, kata doakan cepat insaf. Nah, lebih mengerikan jangankan karena malu, mungkin karena takut hilang jabatan, karena sudah terlanjur dapat sogokan tersebut. Nah, negara akan rusak, tatanan ini bahkan bisa hancur, nggak diakibatkan oleh kebohongan satu orang, dan bisa menimbulkan semua negara Indonesia ini hancur karena perbuatan salah satu orang bisa kena virus ke yang lain. Mana lebih kuasa, rakyat atau para KPU, Polri atau jaksa? Yang jelas lambat laun kebenarannya yang akan menang. Nah, orang awan juga tahu bahwa termul banyak bohongnya, bukan banyak benarnya. Nah, teman-teman, mari kita bersama-sama untuk meraih junjung tinggi kebangsaan Indonesia ini. Semoga kebenaran dan kepalsuan mengenai ijazah Pak Jokowi ini semoga cepat terbongkar dan masalah akan selesai. Nah, teman-teman, mari kita bersatu dan bertukar pikiran di bawah komentar ini. Jangan lupa kasih tanggapan Anda, bagaimana menurut Anda mengenai video-video ini. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Indonesia Maju, salam NKRI, harga mati.